Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dalam sebuah acara Family Talk Show. Acara yang akan mengupas tentang sebuah keluarga yang kita akan lihat keberlanjutannya dengan tema dampak perceraian orang tua terhadap anak. Bersama saya dengan Robi Kurniawan dan saya Zail Agimari sebagai host pada acara hari ini. Kita berjumpa pada acara Suara Hati Anak dalam 15 menit ke depan. Oke, narasumber kami adalah keluarga yang telah melewati masa-masa yang berat. Beliau adalah seorang sutradara film dan seorang wanita pemilik butik kebaya dan busana pernikahan. Bicara soal perceraian, kita sering fokus pada angka, tapi pada hari ini kita bicara soal rasa. Di samping saya sudah ada Mas Angga, dan di sampingnya ada Diona, dan di sebelah kirinya itu ada Mbak Syahara. Nah, mungkin sebelum kita memasuki acara pada siang hari ini, kita boleh perkenalkan satu persatu dari mereka. Mungkin dari Mas Angga terlebih dahulu. Halo semuanya, nama saya Angga Putra Gunawan. Saya berumur 45 tahun dengan profesi sebagai penulis dan direktur film di Indonesia. Halo semuanya, nama saya Yona, umur 19 tahun. Saya baru masuk kuliah jurusan psikologi. Halo semuanya, nama saya Syahara. Saya berumur 35 tahun. Saya berprofesi sebagai pemilik butik. Oke, mungkin kita mulai dari Mas Angga dulu kali ya. Nah, Mas Angga, tadi kan sebagai sutradara, Anda terbiasa mengatur skenario, tapi di kehidupan nyata, skenario pernikahan Anda tidak berakhir happy ending. Nah, jadi saya punya pertanyaan buat Mas Angga. Bagaimana pandangan Anda mengenai soal ini? Menurut saya, dibilang happy ending pun cerita kehidupan kami itu belum ending ya, Pak. Jadi di dalam film saya bisa mengangkat saat adegan itu tidak berjalan dengan baik dan tapi dalam pernikahan hal itu tidak bekerja. Saya tetap menjadi ayah yang seharusnya memberikan motivasi dan kasih sayang pada anak saya dan istri saya. Namun itu sayangnya kurang berjalan dengan baik. Dikarenakan pekerjaan kami yang sangat sibuk, keadaan rumah jadi tidak terakhir dan tidak terurus begitu. Sungguh sedih sekali ya. Oke, coba kita lihat dari pandangan Mbak Syahara. Mbak Syahara, Anda setiap hari menjual gaun untuk hari paling bahagia bagi wanita, yaitu gaun pernikahan. Tapi Anda sendiri melepaskan gaun itu, bagaimana perasaan Anda saat itu terhadap Yona? Ironis sebenarnya. Saya setiap hari mengukur kebahagiaan seorang dengan meteran kain, sementara rumah tangga saya robek. Fokus saya saat itu hanya satu, jangan sampai robekan ini membuat Yona merasa dirinya sendiri adalah produk gagal. Tapi saya akui, saya terlalu sibuk menyelamatkan ego saya sendiri. Dari setelah saya mulai mengerti bahwa saya selalu bicara pada media tentang film itu berdasarkan perspektif. Namun perspektif saya sendiri dengan Syahara itu berbeda, Mas. Dari situlah rumah kita menjadi asing dan Yona menjadi pendiam, dan itu merupakan salah satu kegagalan saya. Tapi dampak yang Yona rasakan justru merupakan plot twist terbesar dalam kehidupan saya. Oke, nah dari pandangan A itu, menurut Yona, mendengar pernyataannya, apa yang sebenarnya kamu rasakan saat itu? Awalnya saya merasa seperti figuran di rumah sendiri. Bapak sibuk dengan videonya, teman sibuk dengan bisnisnya. Tapi setelah mereka berpisah, saya pikir saya akan hancur. Tapi ternyata melihat mereka tidak bersama lagi jauh lebih baik daripada melihat mereka bersama tapi harus saling. Dari pernyataan Yona sendiri sangat memukul perasaan saya bahwa yang seharusnya ayah merupakan sosok figuran yang memberikan kasih sayang, namun saya terlalu fokus dengan pekerjaan saya. Saya menjadi direktur terbiasa mengatur orang-orang syuting, namun di rumah saya itu bukan mengatur. Anak-anak saya butuh kehangatan, anak-anak saya butuh kasih sayang, anak-anak saya tidak hanya butuh instruksi yang hanya saya berikan instruksi. Oke, baik. Nah, saya punya pertanyaan lagi sama Mas Angga. Ada nggak sih atau punya penyesalan terbesar di hidup Mas Angga sendiri? Penyesalan hidup saya tuh menjadi sosok ayah yang
kurang dari saya menjadi direktur, seharusnya bisa mengatur bagaimana keluarga saya berjalan dengan baik, dengan benar, dengan keharmonisan dan kedamaian. Tapi dengan pekerjaan saya dan mindset saya itu justru malah kebalikan. Berbalikan, saya berharap jika saya memiliki sequel dari hidup saya ingin lebih banyak mendengar dibanding mendekat. Saya ingin mendengar bagaimana keluarga saya ingin berjalan, bagaimana keluarga saya ingin hidup di kedepannya. Sebuah pengakuan yang sangat menyentuh dari Mas Angga, serta kejujuran yang luar biasa dari Yona. Kita baru saja melihat bagaimana sebuah kehidupan yang tetap menyisakan ruang untuk saling menghargai. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di balik diamnya seorang anak dan bagaimana luka itu bisa disembuhkan agar tidak terbawa hingga mereka dewasa. Oke, ingin mengetahui lebih dalam? Tetaplah bersama kami di Family Talk Show dalam Suara Hati Anak dengan tema dampak perceraian terhadap anak. Setelah jeda iklan berikut, kita akan membedah sisi psikologis ini lebih dalam bersama seorang ahli yang sudah terhubung di dalam Zoom. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. You are divine, sweet angel. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Family Talk Show Suara Hati Anak. Baru saja kita mendengar perspektif dari sebuah keluarga yang berupaya tetap utuh dalam peran meski telah berpisah dalam ikatan. Namun, kita terkadang tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang tak terlihat, untuk membantu kita memahami apa yang sebenarnya dirasakan oleh anak-anak dan bagaimana kita sebagai orang tua bisa menjadi penyelamat bagi mereka. Telah bergabung bersama kita melalui Zoom. Selamat siang, Dr. Zaskia. Selamat malam Mas Robi dan Zaidan, Mas Angga dan Mbak Sarah dan Yona. Saya menyimak pembicaraan tadi dan apa yang disampaikan Mas Angga sebagai sutradara itu sangat relevan secara psikologis. Baik, Dr. Zaskia, saya punya pertanyaan. Secara garis besar, apa saja dampak yang paling sering muncul pada anak ketika orang tua memutuskan berpisah, terutama dengan latar belakang orang tua yang sangat sibuk seperti sumber kita? Ada beberapa fase, Mas Zaidan. Pertama, ada loyalty conflict dan konflik kesetiaan. Anak merasa harus memilih pihak, seperti berada di antara dua skenario yang berbeda. Jika tidak dikelola, ini bisa memicu kecemasan akut. Secara visual, kita bisa melihat bagaimana dampak ini mempengaruhi berbagai aspek perkembangan anak. Saya akan jabarkan. Regressi atau menarik diri seperti yang dialami Yona. Anak menjadi pendiam karena takut suaranya tidak mengubah keadaan.
menyalahkan diri. Anak seperti berpikir apakah mereka berpisah karena aku nakal atau karena aku terlalu mahal. Kehilangan rasa nyaman. Bagi anak, orang tua adalah fondasi. Jika fondasi retak, anak akan mencari rasa aman di tempat lain. Yang jika tidak diarahkan, bisa ke arah negatif. Dok, saya mau instruksi, mau menanya bahwa kalau orang tua sudah bercerai, bagaimana cara kita minimalisir kerusakan yang telah kita buat? Berhubung Yona sudah dewasa dan ingin masuk jurusan psikolog. Pertanyaan bagus. Masa enggak? Kunci utamanya adalah co-parenting yang harmonis. Meskipun pernikahan suami istri sudah selesai, peran sebagai orang tua terhadap anaknya tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena anak butuh lihat bahwa meskipun orang tua yang tidak saling mencintai sebagai pasangan, mereka tetap saling menghormati sebagai rekan pengasuh. Itu bukan memilih kepercayaan terhadap anak, konsep hubungan di masa depan. Luar biasa sekali, Dr. Zaskia. Terima kasih karena sudah membantu kami melihat peta emosional yang seringkali tersembunyi. Satu catatan yang paling saya tangkap, bahwa meskipun sebuah hubungan pernikahan memiliki titik akhir, tanggung jawab untuk menciptakan rasa aman bagi anak adalah perjalanan yang tanpa batas. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Nah, Mas Angga dan Mbak Syahara, tadi dokter menyebutkan soal perspektif dan rasa aman. Nah, sebagai penutup sesi kita di studio siang hari ini, Mas Angga, sebagai sosok yang terbiasa menentukan akhir sebuah cerita, pesan apa yang Anda ingin sampaikan bagi para ayah di luar sana yang mungkin sedang berada di persimpangan jalan yang sama? Pesannya, dalam pengetahuan saya, ada istilah ending dalam film. Bagi penonton, itu adalah sebuah akhir dari cerita. Namun, sebagai direktur, saya tahu setelah kata ending itu, masih ada tahap selanjutnya yang harus menyempurnakan film itu agar pesan tersebut tersampaikan dengan baik. Bagi rekan-rekan, ibu, dan ayah-ayah di luar sana, saya harap walaupun kontrak perceraian kalian sudah habis, namun jangan sampai itu menghentikan kasih sayang kalian dengan anak. Jangan sampai kalian mematikan sorot lampu kepada anak dan tetap memberikan kasih sayang kepada anak selayaknya orang tua. Kalian adalah orang tua yang sangat baik terhadap kegiatannya. Menurut saya, ketelitian orang tua itu bukan berdasarkan piala ataupun penghargaan, namun bagaimana kita lihat anak-anaknya tumbuh dengan baik di kedepannya dengan melewati badai yang ada di tengah perceraian. Luar biasa. Sebuah penutupan yang sangat bagus pada siang hari ini. Terima kasih Mas Angga, Mbak Syahara, dan Yona atas keberaniannya berbagi suara hati hari ini. Saya Robi Kurniawan Dan saya Zainal Agipari, pamit undur diri. Ingatlah, rumah mungkin bisa berubah bentuk, tapi kasih sayang tidak boleh kehilangan tempat tinggalnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di Family Talk Show minggu depan. Selamat siang.